5. Apakah ini aku? Halo. Apakah kamu punya pakaian untuknya? Ah, melihat Chen Xinyu yang pendek tidak jauh darinya, pelayan itu sedikit mengernyit. Apakah ini seorang anak? Sepertinya orang dewasa. Apa yang tampak di depan mataku adalah seorang gadis mengenakan kemeja panjang dan sandal. Ya, ya, orang dengan tinggi badan seperti ini bisa memakai ukuran terkecil. Kamu mungkin ingin mencobanya terlebih dahulu. Bagaimana dengan usiamu? 18 tahun atau lebih. Ah, ngomong-ngomong, kita juga perlu membeli pakaian dalam di sini. Petik 2. Su Qimeng berbohong dengan santai. Bagaimanapun, Chen Xinyu tampak berusia sekitar 18 tahun paling banyak. Jika dia berusia 25 tahun, dia akan terlihat terlalu tua. Hah, Xiao Meng, kau tidak membutuhkan ini. Chen Xinyu mencengkeram lengan baju Su Qimeng dan wajahnya sedikit memerah. Ayo, cewek harus pakai baju cewek gelombang. Sambil berbicara, Su Qimeng mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Chen Xinyu. Ayolah, pria sejati tidak membutuhkan hal-hal ini. Ya, pria sejati. Su Qimeng tersenyum dan menatap pelayan di depannya. Bisakah Anda mengaturnya? Ah, bagus. Mungkinkah ini pedagang manusia? Sepertinya tidak. Melihat mereka berdua bersikap agak akrab, pelayan itu segera menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Kalau begitu, Nona muda, silakan ke sini dulu. Saya akan membantu Anda memilih pakaian yang cocok. Hah, setelah mendengar ini, Chen Xinyu menjadi sedikit bingung. Dia segera bersembunyi di belakang Su Qimeng dan meletakkan tangannya di dadanya. Mustahil, haruskah aku telanjang supaya dia melihatnya? Ah, tidak, aku bisa membantunya menyelesaikannya sendiri. Ya, tamu. Pelayan itu membungkuk kepada mereka berdua, lalu mengeluarkan pita pengukur dari lemari di sampingnya, dan menyerahkannya kepada Su Qimeng. Baiklah, suamiku, ayo berangkat gelombang. Setelah mengatakan itu, Su Qimeng meraih lengan Chen Xinyu dan berjalan menuju ruang ganti. Hei, Xiao Meng, tunggu sebentar. Aku bukan anak kecil. Aku bisa melakukannya sendiri. Tolong, bisakah kamu mengukur tubuhmu dengan akurat? Lagi pula, apa pentingnya jika kita adalah suami istri? Sambil berbicara, Su Qimeng meningkatkan kekuatan di tangannya dan menyeret Chen Xinyu ke ruang ganti. Tunggu sebentar. Oh, berhentilah berjuang. Saat percakapan antara kedua pria itu mereda, tirai ruang ganti perlahan ditutup. Kedua saudari ini aneh sekali. Kadang mereka suami istri, kadang mereka suami istri. Apakah karena permainan seperti ini sedang populer di kalangan anak muda saat ini? Apa yang kamu tahu? Anakku masih bercerita kepada orang lain setiap hari bahwa dia adalah ayah dari si Anu. Pantas saja dihukum. Petik 2. Manajer toko mengemasi barang-barangnya dan berkata kepada pelayan di sampingnya. Manajer, kedua hal ini tidak boleh dibandingkan. Saat keduanya mengobrol, Su Qimeng di ruang ganti juga membantu Chen Xinyu mengukur ukurannya. Dengan baik. Dalam kasus ini, sebaiknya kita bayar A saja. Sepertinya orang-orang ini masih anak-anak. Petik 2. Silakan. Apakah menurutmu aku mau? Kau buat aku begitu kecil, hingga aku kehilangan harga diriku sebagai seorang lelaki. Petik 2. Wajah Chen Xinyu merah, tetapi mulutnya berbau cabul. Martabat seorang pria. Kamu bukan laki-laki sekarang gelombang. Su Qimeng menyentuh kepala Chen Xinyu lagi dan berjalan keluar dari ruang ganti. Sekalipun tubuhku menjadi seperti ini, aku tetap suamimu. Ya, aku tahu gelombang. Saat Su Qimeng berjalan keluar, Chen Xinyu tersipu dan perlahan mengepalkan tinjunya. Sialan banget, saya hanya bertelanjang dada. Jadi mengapa saya tidak bisa berhenti merasa malu? Setelah menjadi seorang gadis, apakah perubahan kepribadiannya begitu dibesar-besarkan? Orang tua bau itu, dada. Karena tidak punya tempat untuk meletakkan kaki, mereka mulai menghentakkan kaki di lantai ruang ganti dengan putus asa. Namun setelah beberapa saat, Chen Xinyu sudah kelelahan. Gelombang apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi hanya dalam waktu singkat? Gelombang.
Chen Xinyu menundukkan kepalanya. Air mata di sudut matanya tidak dapat dihentikan. Sialan. Kenapa ini terjadi? Inilah pertama kalinya ia merasakan keputusasaan seperti itu sebagai seorang lelaki. Desir. Tepat pada saat itu, tirai di samping terbuka. Su Qimeng muncul di hadapan Chen Xinyu sambil memegang dua potong pakaian dalam dan pakaian lucu. Sayang. Aku kembali. Melihat dua air mata di sudut mata Chen Xinyu, Su Qimeng agak terkejut. Tidak, kamu tidak perlu menangis, kan? Kamu kecil dan imut gelombang. Ayo, siapa yang menangis karena ini? Segera setelah. Su Qimeng mengemas pakaian dalam Chen Xinyu dan memilih beberapa gaun musiman yang lucu dan beberapa sepatu yang cocok untuknya. Tidak, 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 sama sekali tidak. Aku lebih baik mati daripada keluar seperti ini. Pakai baju pria. Aku mau baju pria. Chen Xinyu berusaha melepaskan gaun putihnya, tetapi dihentikan oleh Su Qimeng. Aduh, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Cewek seharusnya memakai pakaian cewek, betul. Petik 2. Siapa? Siapa gadis itu? Chen Xinyu membuka mulutnya dan menghadapi Su Qimeng yang berdiri di sampingnya. Tidakkah kamu akan mengetahuinya dengan melihatnya sendiri? Su Qimeng menunjuk Chen Xinyu di cermin, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Pada saat ini, Chen Xinyu juga sedikit tertegun. Diri di cermin memperlihatkan keindahan yang berbeda. Kemurnian dan keunikan setelah berganti pakaian putih adalah sesuatu yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh Chen Xinyu. Ini aku. Bagaimana, gaun ini cocok dengan wajahmu, kan? Aku akan membantumu menata rambutmu. Lalu, kemudian Su Qimeng mencoba membantu Chen Xinyu berdandan, dan lahirlah seorang gadis yang sangat imut dan murni. Namun di dalam hatinya, dia adalah pria sejati.